Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra, NIM 19026115. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Kali ini, saya ingin menjelaskan terkait materi tentang mata kuliah preservasi dan konservasi, yaitu faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Karakteristik bahan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa asam banyak terbentuk di dalam industri kertas pada proses penghancuran batang kayu. Terbentuk di dalam batang kayu tersebut menjadi bubur kertas atau proses sizzing. Yang kedua, ada lignin. Lignin sendiri merupakan zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu kertas. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. Dan yang ketiga ada tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab atau gum arabik. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya teramat panas, sedangkan tinta tulis yang sekarang digunakan untuk menulis adalah tinta campuran besi yang gampang untuk pudar. Dan yang keempat yaitu perekat. Pada proses pembuatan kertas, digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk proses penjilidan buku. Perekat jenis PVA sangat baik digunakan untuk proses menjilid atau memperbaiki jilidan yang rusak. Namun, dengan demikian, perekat yang terbaik yang digunakan untuk proses konservasi terutama untuk perbaikan kertas yang robek adalah perekat jenis sintetis, di antaranya CMC atau Carboxyl Methyl Cellulose atau jenis MC atau Methyl Cellulose. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Seperti bahan organik lainnya, kertas merupakan bahan yang sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan pada kertas diantaranya yang pertama adalah temperatur dan kelembaban udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembaban fluktuasi yang sangat drastis dan akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan bahan kertas. Kemudian ada cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga memberi efek pada bahan pustaka. Cahaya mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Cahaya juga berperan penting dalam memudarkan tinta pada bahan pustaka, sehingga sangat tidak dianjurkan jika bahan pustaka dipanaskan secara langsung oleh cahaya. Yang ketiga, ada polusi udara. Gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air yang ada di udara membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang dapat menyebabkan kertas menjadi rapuh. Gas ozon yang ada pada udara yang terjadi bersama dengan terjadinya halilintar atau petir juga dapat menyebabkan reaksi oksidasi pada kertas sehingga kertas menjadi rapuh. Debu, kotoran dan partikel lainnya yang berasal dari udara dapat merusak kertas, yaitu antara lain kertas mudah tergores karena gesekan. Partikel debu akan masuk ke sela-sela halaman buku, dan partikel debu pada lingkungan yang lembab akan menimbulkan noda permanen yang sukar dihilangkan. Selanjutnya, ada faktor biota. Biota dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama jamur atau fungi, kemudian serangga, dan hewan pengerat. Yang pertama jamur atau fungi. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas dan akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Enzim ini dapat menghidrolisa rantai panjang polimer selulosa menjadi fraksi-fraksi yang lebih pendek sehingga membuat kertas menjadi rapuh dan rusak. Yang kedua ada serangga. Serangga merupakan makhluk hidup yang dapat merusak bahan pustaka. Jadi serangga sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan di antara tumpukan buku, di antara lain
silverfish, rayap, kutu buku, ngengat, bubuk buku, ataupun kecoa. Yang ketiga, hewan pengerat. Jenis hewan pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang, serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Tikus merupakan jenis hewan pengerat yang cukup serius dapat merusak kertas, sehingga sangat dianjurkan agar perpustakaan dibersihkan dan dihindari dari tikus ini. Yang keempat, yaitu faktor dari manusia sendiri. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan pustaka dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, yaitu seperti pencurian, perusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati, atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilidan yang sangat jelek, yang rendah pula, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan, sehingga mereka dengan tidak sengaja merusak bahan perpustakaan. Dan yang kelima yaitu faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari karena terjadi secara tiba-tiba dan tidak bisa diduga. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, ataupun bencana lainnya. Dan yang kedua, bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, ataupun perang. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam.